Ada konduktor, isolator. Apa itu ya? Ya, that's right. Itu adalah heat conducing properties, yaitu sifat bahan penghantar panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Umi. Apa kabarnya anak-anak Umi hari ini? Iya, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita berdoa semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari segala penyakit yang akan membahayakan pada diri kita. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya nak kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo tadahkan kedua tangan kamu, tundukkan kepala kamu. Marilah kita baca doanya bersama-sama ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan sholiha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, anak-anak Umi, setelah tadi kita sudah membaca doa belajar, sekarang ayo kita belajar. Dan kamu buka buku tema 6 kamu. Ini anak ya, buku tema 6-nya. Kita akan masuk subtema 3, yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan, yaitu mengenai sifat bahan penghantar panas. Nah, untuk pelajaran IPA hari ini dia KD-nya. Baik anak-anak Umi, jadi untuk hari ini kita akan belajar sifat bahan penghantar panas. Nah, perlu kamu ketahui nak, ada 3 sifat bahan penghantar panas. Yang pertama disebut dengan konduktor, yang kedua semikonduktor, yang ketiga isolator. Nah, kita akan bahas satu persatu ya nak. Untuk yang pertama itu adalah konduktor. Nah, apa itu Umi konduktor? Iya, konduktor itu adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Kalau dia semikonduktor, semikonduktor ini adalah bahan yang sedikit menghantarkan panasnya. Sedangkan isolator ini kebalikan dari konduktor, yaitu isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Untuk yang pertama kita akan bahas ya nak. Yang pertama yaitu konduktor. Konduktor ini terbuat dari bahan-bahan logam nak, seperti besi, tembaga, emas, aluminium, dan lain-lainnya yang terbuat dari bahan logam. Nah, anak-anak Umi, di sekitar kita itu banyak bahan-bahan ataupun benda-benda yang merupakan konduktor. Nah, bisa kamu lihat ini ya, di samping kanan Umi ini adalah contoh dari benda-benda konduktor. Umi, kira-kira masih ada lagi nggak contoh yang lain? Iya, masih ada nak. Masih ada contoh benda-benda yang lain yang bisa kamu jumpai di kehidupan sehari-hari, yang dia benda-bendanya, ingat ya nak, benda-bendanya yang terbuat dari bahan logam. Nah, itu dia untuk konduktor. Yang kedua nak adalah semikonduktor. Contoh dari semikonduktor ada ini dia ya, ada 2. Yang pertama ada silikon, yang kedua ada germanium. Nah, inilah dia 2 contoh benda yang termasuk dalam semikonduktor. Benda ini mampu dia mengantarkan panas, tapi hanya sedikit saja. Nah, itu dia. Yang ketiga adalah isolator. Nah,
adalah bahan yang tak dapat menghantarkan panas. Karena apa, Umi? Iya, karena isolator itu nak terbuat dari bahan seperti kain, karet, kayu, plastik, dan kertas. Ini dia ada contoh-contoh isolator. Ada tempat nasi dan juga sendok nasi. Jadi benda ini itu terbuat dari apa nak? Iya, dari kayu. Nah, inilah dia yang termasuk contoh isolator. Yang penting benda-bendanya nak terbuat dari kayu, kain, karet, plastik, dan kertas. Itulah benda-benda yang termasuk dalam isolator. Paham anak-anak Umi? Iya. Nah, untuk anak-anak Umi, agar kamu dan kamu bisa mengetahui dan memahami kembali apa itu konduktor dan isolator, bisa kamu lihat pada contoh berikut ini. Check it out. Oke anak-anak Umi. Nah, coba kamu perhatikan contoh di belakang Umi ini ya nak. Nah, di belakang Umi ini. Nah, pada setrika itu terdapat dua sifat ya nak. Yang pertama ada konduktor, yang kedua ada isolator. Umi, yang mana sih konduktornya? Iya, konduktornya nah itu yang di bawah. Yang di bawah untuk tempat menyetrika itu, itulah dia konduktor. Nah, karena ketika setrika sudah dicolokkan ke listrik, maka setrika tersebut yang di bawahnya itu karena terbuat dari bahan logam. Jadi, gitu dicolokkan ke listrik, maka setrika tersebut akan menghantarkan panas. Itulah dia contoh dari konduktor dan isolator. Umi akan memberikan kamu sebuah hadiah. Apa hadiahnya Umi? Nah, hadiahnya adalah nyanyian. Jadi nanti kita di sini sama-sama bernyanyi nak. Nah, kamu ingat nggak lagu sayur kol gimana? Ya, sayur kol kan gitu kan nak. Nah, tapi sayur kol ini liriknya kita ubah menjadi konduktor dan isolator. Ayo kita bernyanyi sama-sama ya nak. Check it out. Semua bahan memiliki sifat, sifatnya terbagi menjadi dua. Ada bahan yang menghantarkan panas, ada bahan yang tak menghantarkan panas. Bahan-bahan yang menghantarkan panas kita sebut sebagai konduktor. Bahan-bahan yang tak menghantarkan panas kita sebut sebagai isolator. Konduktor terbuat dari bahan-bahan logam. Isolator kayu, kain, plastik, kertas, dan karet. Nah, anak-anak Umi, tadi Umi sudah menyajikan penjelasan dari konduktor juga isolator, kemudian contohnya, dan juga tadi kamu sudah Umi beri hadiah yaitu nyanyian yang sudah kita nyanyikan bersama-sama. Jadi Umi berharap anak-anak Umi semuanya mampu mengetahui dan memahami apa itu konduktor dan isolator ya nak. Nah, itulah dia materi kita hari ini mengenai sifat bahan penghantar panas, yaitu konduktor dan juga isolator. Cukup sekian pelajaran kita hari ini, dan kita akhiri dengan doa. Ayo tadakan tangan kamu, tundukkan kepala kamu. Marilah sama-sama kita berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihah
tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Umi tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.